gawe sego goreng ngertimu diulang kok gurumu di sekolahan, kemudian kowe buka restoran, buka kedai, kemudian enek wong usul, mbak kurang ini, mbak kurang ini, mbak. Orang itu apalagi bisa detail apa saja bumbunya, tambahannya. Enak-enak nambah lagi, mbak. Ya dirungok nih basa lunga gremeng, omong apa pelanggan kok cerewet. Berarti kamu ciri nggak akan berkembang. Ketiga, tutupan. Kondisi global saat ini, kondisi situasi ekonomi, anomali iklim dan seterusnya, kita kan ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budidaya dan pemberdayaan untuk membentuk mental, membentuk mindset dan jiwa yang kuat dan tangguh dalam menghadapi kehidupan yang tampaknya secara ayat-ayat Tuhan dipampangkan di hadapan kita ini semakin bagi nafsu manusia semakin rumit, semakin runyik, ditandai dengan katakanlah salah satunya saja ya, umpamanya kita berasrama, kita SPP, ada penurunan cukup tajam, nurun, pamannya kan begitu, itu kan juga menunjukkan berarti kan orang tua, masyarakat, itu kan cermin. Ini kan banyak kesulitan ekonomi. Kemudian dana operasional pendidikan melalui jariah dan sebagainya juga turun kan, itu berarti kan menunjukkan itu anomali internal. Kemudian anomali eksternalnya yang berkaitan dengan alam seperti ini, geopolitik, hubungan antar negara yang semakin memanas, kehidupan sosial yang semakin tidak kondusif, semesta yang sering bergolak. Walaupun ini semuanya peringatan dan pengingatan. Ya. Makanya saya terus terang, kalau nggak melakukan persiapan sejak awal, kayak saiki santri ngene iki, saya nggak punya perspektif ke depannya seperti apa. Kamu itu menghadapi permasalahan yang akan jauh lebih rumit jika kamu mempersiapkannya seperti orang-orang yang melakukan pendidikan di masa Romo atau dikitikannya Romo. Jika kamu tidak membangun kemampuan mandiri, kemampuan budidaya, kemampuan manajemen skill, keterampilan, karena yang sangat diperlukan itu adalah cara berpikir. Kalau cara berpikirnya itu benar, perilakumu akan baik, kamu punya strategi. Tapi intinya mental. Mental itu adalah jiwa. Saya nggak bayangan, walaupun satu sisi juga piye, saya juga mikirkan kowe gitu lagi, piye ki anak-anakku sok ki ke depan ki kaya apa, kalau nggak piye untuk menyadarkan hanya sebuah dengan narasi, dengan diksi, ya hanya mlebu kuping kiwa, metu kuping tengen, metu mripat, metu irung. Gitu. Makanya kan yang di santri kita, kemudian kita coba lingkungan kita bentuk
ada pola pemberdayaan, budidaya, ini semuanya untuk dijadikan regulasi, tidak sekedar pendidikan. Sehingga kamu juga bertanggung jawab nantinya bersama dengan tim, manajemen makan, manajemen kandang, aja mbok delok ternake, aja mbok delok sawahe, aja mbok delok tanamane. Deloken lihatlah berkaitan dengan sistem membangun mandiri dan kemampuan membuat grand design, kemampuan membuat bagaimana produk teknologi dibangun, cara marketing, pemasaran, cara administrasi, menggali data, mengkoneksikan data, mensinergikan, mensinkronkan, memanage, terus kemudian dikelola dengan cara membangun kebersamaan, itu gimana gitu. Jadi manajemen administrasi, sistem keuangan, sistem statistik, data ini untuk kemampuan akaun kehidupan, accounting kehidupan. Nek enggak metu, enggak timo ingah-ingih, lingak-linguk, stres. Saiki iki peningkatan orang dan itu setiap hari meningkat tajam, teman-teman. Juga ditunjukkan banyak perceraian semakin tajam akhir-akhir ini. Sedang satu sisi lapangan pekerjaan sekarang ini terus turun gitu ya. Bukan menakut-nakuti. Tapi perilaku ini kamu harus sadar, berarti mempersiapkan untuk memiliki perilaku mandiri dan kemampuan budidaya. Sing pokok mental dan mindset, pikiran. Nek emang diulang keterampilan tapi mentalnya bobrok, itu malah rusak. Terampil mokeh tapi nggak duwe mental komitmen, konsisten, istiqomah, ya bahasa sing anu saja, komitmen, konsisten, tanggung jawab, nggak duwe iki. Trampilmu iku dadi arogan. Dikene gak betah pindah, dikene gak betah pindah, dikene gak betah pindah. Wes itu gak nek enteke. Gampang jenuh, singgungan karo kancane sithik wis rumangsa ditekan. Nek wis kowe duwe matek seperti itu, segera konsultasi. Kemudian menerima masukan dan nasihat. Saat kamu dikei nasihat itu sudah emosine maju, kowe kudu sadar kamu menuju orang rusak untuk dirimu. Kalau kamu dinasehati ternyata maju emosine, wes aku jamin kowe bakalin mbok terus nih dadi wong rusak. Karena ciri orang yang mentalnya kuat itu dinasihati, bahkan kamu paham dengan nasihat itu tetap diam. Jadi nek dinasihati, kula pun ngerti, kula pun pirsa kok, kula sudah tahu saya. Itu tanda salah satu sinyal bahwa kamu tidak menjadi manusia yang berkembang baik. Kalaupun meningkat lambat karena kamu harus mengalami sendiri. Kamu harus mengalami sendiri. Jadi salah satu indikatornya, kowe nek nampa nasihat piye sampai kualitasnya plong, nggak piye-piye. Karena orang yang beri nasihat itu nggak merasa tinggi, itu merasa ingin kamu menjadi orang baik.
keterampilan diperlukan, tapi kalau terampil tapi mentalnya nggak kebangun, kamu menjadi layangan yang muter begitu, nggak ada tempat untuk nangkring. Itu perlu. Tapi orang yang mentalnya mapan, mentalnya kuat, mentalnya baik, keinginan belajar, keinginan membaca, keinginan belajar itu, membaca itu tidak harus buku. Iya, syukur kamu memiliki kekuatan membaca buku, seneng. Paling tidak kamu itu bisa komunikasi, bisa membaca keadaan. Kok musyawarah nggak ngerti takok, mereka mau coba buku dewi kowe sadar wong sing aras-arasen kan gitu ya. Cepat belajar dan mudah terampil. Nah, terampil itu dipelajari gampang. Jadi kalau pendidikan itu membangun keterampilan tapi tidak membangun jiwa, itu membangun orang limbung. Walaupun itu sebagai stimulus, harapannya sih stimulus, merangsang maksudnya. Itu jadi memiliki keterampilan, tapi miliki dulu istiqomah, tumakninah, komitmen, konsisten, itu dibangun dulu, dilatih menjadi pendengar yang baik, pemerhati yang baik, dilatih. Bukan berarti menjadi feodal, kamu mendengarkan nasihat tapi kamu juga tahu, dapat membaca kan gitu, apa yang disampaikan ki bener apa enggak kan gitu ya. Sehingga kalau sudah mentalnya baik, mau belajar, terus kemudian buka warung, buka rumah makan, repot itu kan begini, wis rumangsa trampil, iso belajar dewi, kemudian akhirnya buka rumah makan. Saat ada pelanggan, kemudian pelanggan itu ngeritik, Mbak, Mas, kok masakannya kurang ini, nggak enak, nesu pamane. Berarti itu sudah ciri bahwa rumah makanmu ini nggak akan berkembang. Gawe sego goreng ngertimu diulang kok gurumu di sekolahan, kemudian kue buka restoran, buka kedai, kemudian enek wong usul, Mbak kurang ini, Mbak kurang ini, Mbak. Orang itu apalagi bisa detail apa saja bumbunya, tambahannya. Enak-enak nambah lagi, Mbak. Ya dirungok nih basa lunga gremeng, omong apa pelanggan kok cerewet. Berarti kamu ciri nggak akan berkembang. Mula kadang akeh wong sing bakul sego goreng wis 20 tahun rasane gak rubah, wis ngono kuwi medhuk. Iya, ki kok sepi, 10 tahun rasane ora rubah, ngene terus. Pertanyaan kita, napa gak nek wong tau usul to, Mbak, Mas, wis 12 tahun buka kok ngene-ngene wae. Ya akeh, aku kan. Jadi kalau kamu itu buka sesuatu, butik, warung, masukan, karena kamu jangan ngira pelanggan itu juga sebenarnya banyak yang juga mungkin lebih tahu dari kamu. Tapi mentalnya dibangun dulu. Kemudian nek wis mentale anu, kemudian bisa jadi kamu buka
tentang kesehatan, berkaitan dengan alat kesehatan, kamu mencari koneksi, alat pijat, alat ini, kan. Mencari informasi yang lengkap, kamu tambah keterampilan, tahu titik-titik akupuntur. Kamu tambah dengan keterampilan mengetahui empon-empon sak fungsinya, cara menggunakannya, cara membuatnya. Sehingga bisa kamu, jadi ojo mengandalkan intuisi semata, harus digabungkan dengan sains, dengan pengetahuan. Ya, buka lapak, kemudian kamu izin cara menghubungkan dengan ERT, di perizinan seperti apa, izin edarnya, izin produksinya, kan. Sehingga kamu akhirnya membuat lapak kesehatan. Seandainya negara sing ngene iki, situasi sing ngene iki, kowe wis metu bingung ekonomi, maka sekarang dan setelah ini sekolah kamu belajar tentang preventif kesehatan itu kedepannya akan semakin banyak peluang. Menjaga kesehatan itu, uang di rumah sakit semakin mahal. Dan sekarang itu sudah mulai ada tanda-tanda perusahaan-perusahaan yang mengedepankan gengsi dan wah, itu sekarang nggak laku. Sekarang orang itu baik kesehatan atau warung makan itu mencari yang sederhana, simpel, bersih, pelayanan cepat. Sedang beberapa waktu yang lalu yang dibeli itu adalah gengsinya, sensasinya. Dengan kondisi inflasi ekonomi sekarang ini jatuh, orang tidak lagi membeli inflasi, sehingga umpamanya tidak lagi membeli ikan yang disebut dengan ikan tuna Jepang, itu mahal. Yang orang mulai mencari kandungan di balik ini apa yang mirip. Sing mirip apa? Nek tuna sak kilone itu 3 yoto, nek minimal, nek upamanya ringkik apa ringkik iki? Tak ganti lele wae lah. Lele itu hanya 30.000, tapi kandungannya sama, mirip, hampir mirip. Dulu membeli tuna karena yang dibeli bukan makanannya tapi gengsinya. Tuku jam di Swiss atau yang mirip-mirip Swiss. Nek sing otentik jelas nggak iso tuku, wong jam sitok regane 10 miliar. Tapi nek sing palsu itu 500 yuto, 900 juta, cik larang. Di pasar tuku mong 20.000 kan ngono. Saiki sing penting fungsine kan gitu. Memiliki keterampilan, kemampuan manajemen, administrasi, ya pelatihannya beternak, kita membuat itu kan peternakan, itu supaya kemampuan manajemen, kemampuan komunikasi, kemampuan administrasi, olah data. Karena akan ada satu fase tentang sistem edukasi. Jadi orang itu yang buka kursus mengembangkan kepribadian.
itu akan banyak orang daftar. Termasuk servis, daripada beli lebih baik servis. Tuku motor anyar, sekarang orang butuh ngirit, sehingga motor itu direparasi, nggak membeli anyar. Jahit sepatu, nek tuku 200.000, nek jahit mung 10.000, orang milih jahit. Sebagai contoh begitu, ini hanya contoh-contoh saja. Jam, rice cooker, itu nggak beli tapi dandani. Mestinya pada saat booming tentang magicom, rice cooker, alat-alat masak yang sifatnya digital, kowe wis kudune wis duwe pikiran. Iki 5 tahun, 10 tahun ke depan, iki akeh banyak barang sing rusak. Ya, wit kuwi belajar itu, nampani. Lha kok les sekolah reparasi, sekolah servis. Ya nampani awakmu ku rice cooker rusak dandakno aku, tak enteni 5 tahun kas. Kan ngono. Nek Romo iki karo Mbah Yai gak didhawuhi ngopeni kowe, Romo wis gak karo-karuan malahan mawute. Karena gak kamu wis mapan. Wong aku ngopeni kowe lho malah melarat. Aku mahasiswa loh, urung krismon, sudah rutin per bulan saya itu sudah 25 juta gung krismon. Nek dipadakne karo saiki piro? Pengen 10. Ini hanya sebagai sinyal saja, saya bukan bermaksud, enggak, saya kan juga enggak pernah cerita. Jadi servis, reparasi, kemandirian, budidaya, peternakan, itu kita gunakan nanti pelatihan-pelatihan itu kepada Civitas, itu untuk membangun mindset, budidaya, pemberdayaan untuk memiliki skill, manajemen, keterampilan. Dan jika anomali ini pada sampai puncak krisis hebat, pemenang perang dunia 3, ekonomi runtuh, emas sekarang ini sempat turun 2.400, sekarang 2.800, katakanlah demikian. Tapi sekarang ini jika menanjak meningkatnya itu tidak ukuran kita harus mulai hati-hati. Bagi orang yang tahu tentang moneter akan hati-hati. Ada sesuatu. Kenapa bank-bank itu kok nebasi emas? Karena pada saat menyentuh 4.000, ini sudah akan mempengaruhi terhadap ekonomi fiskal. Wis mbok kowe gak dong tak olehne wae. Nah, itu. Apa antisipasinya? Sampai untuk dapat menghitung saham, investasinya kemana gitu ya. Apalagi kripto juga jatuh. Sorry jika saya ngangkat ini ya. Saya cuma memberikan data kepada Anda bahwa anomali ini jangan dikira nggak ada kaitannya kalau di sawahmu, berkaitan.
rega pangan, rega beras, rega bahan makanan pokok dan seterusnya. Di samping ini tadi saya juga cerita nantinya juga ada hal yang di saat pelatihan nanti itu juga kita rembuk berkaitan dengan tools kit atau peralatan yang diperlukan saat pra bencana besar, saat bencana, saat pasca. Oke, itu teman-teman bahwa kita memerlukan itu mungkin pelampung, minyak tanah, tentang energi dan seterusnya. Tapi yang jelas tanda inflasi, anomali iklim, geopolitik ini sekarang semakin tajam. Sehingga kita juga sudah mulai, umpamanya jamaah gitu ya, sekarang seharusnya sudah mulai menulis dirinya, istrinya siapa, terutama yang pinggir laut, pinggir sungai, sing kemungkinan banjir ya. Itu mulai menulis dirinya, nama dirinya, istrinya, anaknya, di mana alamatnya, itu mulai ditulis. Nek perlu tonggo ngarepe sopo, tonggo sebelahnya sopo, tonggo kanannya sopo, itu mulai ditulis. Jika ada bencana itu seandainya hilang, sing diketemukan kertas bisa diidentifikasi. Enggak mengandalkan kakak, jadi ditambahi data orang di depannya siapa, di belakangnya siapa, di kanan kirinya siapa. Formulir rumah tangga lah kan, anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab paling tidak, syukur tetangganya juga ditulis. Itu kemudian saudara-saudaranya di mana. Ini kan butuh waspada. Itu contoh-contoh saja, ini nanti kan dibahas sendiri. Makanan beras, madu, kacang kering, kacang tanah, kacang hijau, kecap manis, mie kering, makanan kaleng. Nah, itu memang kesiapan menghadapi bencana. Tools kit, lilin, senter, P3K, selimut, tali temali, perahu, ban, sing cedek-cedek karo banjir, longsor. Nah itu penanaman empon-empon, polo pendem, kemudian membuat titik kumpul keluarga. Awak itu kumpulnya di mana? Awak keluarga kita ini itu sudah punya perspektif. Titik kumpulnya di mana kan gitu. Ya, di pondok kan titik kumpulnya di asa, umpamanya kan begitu. Tapi kan juga titik kumpul, menjadi titik kumpul cabang. Oke, detailnya nanti di kegiatan acara disorot. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya, ini semua mensupport tanda-tanda anomali dari semua sisi instrumen ini sangat memerlukan kesigapan dan kesiapsiagaan. Bukan berarti takut, tapi ini berarti peluang Anda untuk mempersiapkan diri dengan baik, mentalnya, pikirannya, perbuatannya dengan terampil, koneksi, kebersamaan, kekeluargaan, dan hal-hal yang mendukung terbentuknya sebuah pola dan sistem. Oke, semoga dalam ridho dan maghfirah dan mendapatkan berberan berkah pangestu Guru Wasitoh.
ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.